Shalom untuk teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami dengan bertemakan prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Sebelum kami mempresentasikan hasil materi kami, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emi Teresia Manik sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Handoko Perdosi. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Simantar. Perkenalkan, nama saya Helmayanti Purba. Perkenalkan, nama saya Nama Butar-Butar. Saya Ria Agustina Sumakti. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan, kami serahkan kepada penyaji. Baik, bagian pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari kata kurir dan kurir yang diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh pelari untuk sampai ke finish. Dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh seorang siswa mulai dari awal hingga sampai dia tamat sekolah atau mendapatkan ijazah. Kurikulum pendidikan agama Kristen harus didasarkan pada esensial kita agar tujuan pendidikan agama Kristen dapat memenuhi sasaran. Karena itu, kurikulum pendidikan agama Kristen dibangun berdasarkan Alkitab agar mencapai tujuan, yaitu prinsip yang berkenaan dengan isi pengajaran, prinsip yang berkenaan dengan isi tujuan, dan prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Kurikulum bukanlah barang mati dan juga bukan kitab suci yang sakral dan tidak boleh diubah-ubah. Kurikulum disusun agar dunia pendidikan dapat memenuhi tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Jika masyarakatnya berubah, maka kurikulumnya juga ikut berubah. Jika kurikulum tidak berubah, maka sebuah layanan pendidikan hanya akan menghasilkan produk didik yang tidak sempurna atau juga bisa dikatakan dengan mandul, yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakat sebagai salah satu stakeholder pendidikan. 1. Pengembangan kurikulum. A. Pengembangan. Pengembangan selalu dikaitkan dengan penilaian. B. Isi pengembangan kurikulum. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan isi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu isi kurikulum harus didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar dan mengajar. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar ada dua elemen kurikulum yang berinteraksi secara konstan, yakni isi dan metode. Ketika keduanya dipisahkan menjadi elemen-elemen, masing-masing dapat dinilai dengan kriteria yang berbeda-beda. 1. Persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penyelesaian isi atau bahan. Kriteria penyeleksian isi atau bahan. Dalam menyeleksi isi atau bahan kurikulum, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan berbagai kriteria. Hendaknya tidak dipandang secara terpisah-pisah. C. Asas pengembangan kurikulum. Ada 4 asas yang mendasari pengembangan setiap kurikulum, yaitu yang pertama asas filosofis, yang kedua asas psikologis, yang ketiga asas sosiologis, dan yang keempat asas organisatoris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi kurikulum. Berikut beberapa indikator dalam tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama itu ada efektivitas, di mana sejauh mana program kurikulum yang sudah dirancang dan dapat dilaksanakan secara optimal mencapai tujuan yang diharapkan dengan target waktu yang ditentukan. Yang kedua itu ada relevansi. Pengertian relevansi itu berhubungan dengan kesesuaian, yaitu apakah program kurikulum yang dirancang memiliki kesesuaian, terutama dilihat dari kebutuhan siswa, masyarakat, dan bangsa juga negara. Yang ketiga ada efisiensi, yang berarti sejauh mana program kurikulum yang dirancang dan dipersiapkan itu telah berjalan sesuai dengan rencana atau waktu, dan juga sebanding dengan pembiayaan yang dikeluarkan. Selanjutnya itu ada kelaikan atau feasibility, yang berarti kurikulum itu dilaksanakan dan masih dipandang memiliki kelaikan yang dapat dipertahankan, terutama dilihat dari tuntutan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, tuntutan zaman, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ialah prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Prinsip kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya keterkaitan tingkat pendidikan. Prinsip kesinambungan memiliki beberapa makna.
Yang pertama, kesinambungan di antara berbagai tingkat sekolah yang menyangkut beberapa hal berikut. A. Bahan pelajaran atau subjek matter yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi sudah diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya atau yang di bawahnya. B. Bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak diajarkan lagi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, kesinambungan di antara berbagai bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lainnya. Prinsip yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas atau keluasan. Prinsip ini berarti tidak kaku, artinya kurikulum yang dikembangkan harus memiliki ruang gerak yang memberikan kebebasan atau bertindak. Pertama, fleksibilitas dalam memilih program pendidikan yang berkaitan dengan pengadaan program-program pilihan yang dapat berbentuk jurusan, spesialis, ataupun program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih atas dasar kemampuan dan minat siswa. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengembangan program pembelajaran yang berkaitan dengan pemberian kesempatan pada peserta didik dalam mengembangkan sendiri program-program untuk mencapai tujuan dan bahan pengajaran yang bersifat umum. Nah, contoh dari prinsip fleksibilitas ini seperti contoh sederhana yang paling sering kita temui ialah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan LCD, proyektor, atau OPH atau OHT. Namun pada saat hari H terjadi pemadaman listrik. Artinya di sini bahwa ketika penerapan itu dilakukan, tidak selalu menonton pada kurikulum yang pertama, tetapi bisa dikembangkan. Itu yang diartikan kurikulum fleksibilitas atau fleksibel. Nah, yang ke-6, prinsip terakhir, prinsip berorientasi tujuan. Prinsip berorientasi tujuan berarti langkah awal sebelum memilih dan mengembangkan komponen-komponen kurikulum ialah menetapkan tujuan. Dengan demikian, isi atau bahan pelajaran, alokasi waktu, media, atau sumber belajar, kegiatan pembelajaran, penilaian diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Poin pertama yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Poin kedua yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunaannya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Poin ketiga yaitu sistem nilai. Kehidupan masyarakat terdapat pada sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Yang pertama yaitu mempengaruhi dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Yang keempat, menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang kelima, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Baiklah teman-teman, yang menjadi kesimpulan dari materi kami ialah kurikulum bukanlah sesuatu yang statis. Kurikulum disusun agar dunia pendidikan dapat memenuhi tuntutan yang teria berkembang dalam masyarakat. Jika masyarakatnya berubah, kurikulum harus disesuaikan. Jika tidak, maka sistem pendidikan formal tidak akan ditinggalkan oleh masyarakat penggunaannya. Pengembangan suatu kurikulum perlu dilakukan karena sesuai dengan beberapa peran yang sembannya, yaitu peran konservan, peran kritis, dan evaluatif, dan peran kreatif.
Dalam kurikulum ada sejumlah asas-asas yang harus dipegang teguh, yaitu asas sosiologis, berpengetahuan, dan lain-lain. Bahkan asas psikologis, asas organisatoris. Pengembangan kurikulum diantaranya berkaitan dengan peran konservatif. Artinya kurikulum mempunyai peranan sebagai salah satu mengkonservasi kebudayaan suatu bangsa. Tanpa kurikulum yang baik, kebudayaan atau bangsa lain musnah karena tidak ada institusi yang berusaha melestarikan dengan mencantumkannya dengan kurikulum. Kebudayaan suatu bangsa diharapkan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, fleksibel, konstruktivitas, dan berorientasi pada tujuan. Sekian hasil materi kami, kiranya ada tutur kata yang salah boleh dimaklumi atau dimaafkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dadah!